Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih teman-teman ya. Ada Kak Admin, Kak Wahyu, dan juga Kak Widya yang sudah bergabung pada ruangan Zoom kita di pertemuan hari ini. Dan sesuai dengan jadwal kita hari ini, bahwa hari ini akan dilaksanakan pembelajaran sebanyak 2 sesi atau 2 pertemuan. Dimulai dari hari ini siang pada pukul 14 hingga nanti pukul setengah 4. Dan juga nanti akan dilanjutkan setelah Isya mungkin ya sekitaran pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, hari ini sesuai dengan requestan teman-teman sebetulnya ya hari ini akan dibahas mengenai verbal dan juga numerik. Tapi yang requestnya Kak Aidil dan juga kawan-kawan yang lain ini belum pada muncul gitu ya. Hari ini tuh sebetulnya saya akan menampung asumsi dan juga permintaan teman-teman kemarin gitu ya. Kemarin pengen ngebahas mengenai kesetaraan kalimat, kemudian numeriknya di bagian soal ceritanya. Nah, tadi malam saya sudah eksekusi membuat soalnya. Nah, hari ini yang belajarnya malah cuman Widya sama Kak Admin aja nih yang minta materi ininya nggak hadir nih. Tapi mudah-mudahan nanti bisa turut hadir ya untuk senantiasa bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan susulan mungkin. Atau karena memang ini sudah saya record juga, sudah saya rekam juga, ketika nanti teman-teman yang baru join atau terlambat untuk bergabung, nanti boleh untuk menonton rekamannya secara utuh. Rekamannya saya sudah mulai dari tadi ya, opening hingga nanti selesai. Jadi jangan khawatir, tidak perlu risau juga buat teman-teman yang nanti terlambat atau tidak bergabung mengikuti pembelajaran kita di siang hari ini. Baiklah, teman-teman semuanya, meskipun cuma hanya 2 orang, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk senantiasa melaksanakan pembelajaran semaksimal mungkin. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar senantiasa pembelajaran yang kita laksanakan diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Teman-teman, ya mudah-mudahan apa yang kita harapkan dan apa yang kita upayakan ini senantiasa membuahkan hasil yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita dan karir kita ke depannya. Oke, izinkanlah saya untuk memulai share screen, teman-teman. Nggak apa-apa ya, yang nggak hadir hari ini ya tinggal nanti nonton recordingnya aja. Mudah-mudahan mau ya nonton recordingnya, jangan sampai nggak mau. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai beberapa tipe soal aritmatika yang kita nanti akan gabungkan dengan beberapa soal verbal. Oke, nah di sini saya munculkan dulu soal pertama. Thomas mencintai Sinta sepenuh hati. Kalimat di atas berpolakan sama dengan titik-titik-titik. Oke. Ini adalah materi mengenai verbal. Materi ini adalah mengenai analogi kata atau istilah lainnya adalah kesetaraan kalimat. Nah, berarti prasyarat kita supaya kita bisa menjawab soal ini adalah kita harus mahir, kita harus paham betul terkait materi mengenai kesetaraan kalimat. Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut, barangkali teman-teman ada yang mau mencoba soal ini kira-kira apa ya jawabannya? Silakan boleh ditulis di kolom komentar, boleh silakan. 1 menit ya, silakan. Barangkali teman-teman ada yang mau mencoba. Aman. Oke, silakan. Coba Kak Widya, apa jawabannya? Kak. Kenapa? D. D. Oke. Sip.
Oke, bentar. Ada 3 detik lagi. Sip. Oke, admin juga deh. Oke. Nah, jadi di tipe yang ini, teman-teman tepat sekali. Teman-teman barusan menyebutkan bahwa jawabannya adalah D. Kita analisa dulu bahwa setiap kalimat di sini memiliki unsur-unsurnya atau memiliki bentuk khususnya, yaitu seperti halnya Thomas. Thomas itu berperan sebagai subjek. Lalu ada lagi di sini mencintai. Mencintai di sini adalah posisinya sebagai predikat ya, sebagai predikat. Lalu ada lagi selanjutnya adalah siapa ini? Betul, Sinta. Nah, si Sinta posisinya sebagai apa, teman-teman? Si Sinta posisinya sebagai objek. Ingat ya, bukan subjek, tapi dia sebagai objek. Kenapa? Karena posisinya di belakang. Dan terakhir, ada yang kita sebut sebagai apa nih? Sepenuh hati. Kira-kira apa ini? Sepenuh hati itu apa? Pelengkap. Apa ya, Kak? Pelengkap, Iya, betul. pelengkap. Jadi, kita itu belajar mengenai subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Tentu kita harus tahu dulu berarti bagian-bagiannya. Kalau subjek yang kayak gimana? Subjek itu adalah bentuk tokoh atau nama seseorang. Posisinya dia mau di awal bisa, mau di tengah bisa. Yang pasti dia itu adalah pelaku utama. Kak Ega, emang Sinta bukan pelaku utama. Sinta juga sebagai pelaku, tapi bukan pelaku utama. Karena Sinta itu adalah orang yang dicintai oleh si Thomas. Berarti yang pelaku utama di sini adalah si Thomasnya. Thomas mencintai Sinta, berarti pelaku utama Thomas dan si Sinta itu adalah objek yang dicintai oleh si Thomasnya, gitu ya. Jadi posisi Sinta di sini sebagai objek. Lantas Kak Ega, apa yang membedakan antara keterangan dan pelengkap? Ingat, di dalam keterangan itu macam-macam. Ada keterangan tempat, ada keterangan waktu, ya. Kemudian ada lagi keterangan suasana. Lalu yang berikutnya ada pelengkap. Nah, kalau pelengkap mah adalah sebuah kata yang melengkapi predikat. Tuh. Sebuah kata yang melengkapi predikat. Contohnya Kak Ega kayak gimana? Ya kayak gini. Sepenuh hati itu apa? Pelengkap. Kenapa? Karena melengkapi si mencintai. Jadi artinya dia mencintainya itu dengan sepenuh hati. Nah, gitu ya. Kalau mencintai doang kan agak biasa aja tuh. Tapi kalau ditambahkan dengan kata sepenuh hati berarti kan lebih lebih better tuh ya, lebih intens sih mencintainya tuh. Nah, sekarang kalau saya tanya Kak Widya untuk yang opsi A, ini susunannya apa aja? Subjek, predikat, Heeh. objek, keterangan tempat. Subjek, objek, keterangan tempat. Betul. Yang B, apa yang B? Subjek, predikat, objek, keterangan tempat. Oke, lalu yang C. Subjek, predikat, objek. Oke, yang D. Subjek, predikat, objek, pelengkap. Oke. Kalau E? Subjek, predikat, objek, keterangan tempat. Oke, betul. Nah, kayak gitu. Jadi posisinya memang kita harus cek satu-satu mana yang sekiranya dia memenuhi gitu ya, memenuhi dari kalimat yang berpolakan sama. Ingat kuncinya bahwa kalimat yang berpolakan sama itu adalah sebuah kalimat yang memang dia itu memiliki arti atau penyusunan kalimat yang sama gitu.
Sebentar ya. Oke, sip. Kita lanjut lagi. Aidil sakit katanya. Nah, betul ya. Jadi sekali lagi, apa sih yang membedakan antara pelengkap dan keterangan? Kalau keterangan tempat mah berarti yang berhubungan di dapur, di halaman, ya di rumah. Nah, itu keterangan tempat. Kalau misalkan keterangan waktu pagi hari, siang hari, tadi malam, nah itu. Kalau misalkan pelengkap yang kayak gimana? Kalimat mah yang melengkapi sebuah predikat. Kalau predikatnya mencintai, berarti pelengkapnya sepenuh hati. Nah, kayak gitu. Kak Ega, kalau misalkan bentuknya yang keterangan suasana, kayak gimana kalau keterangan suasana? Oke. Nah, kalau keterangan suasana mah yang tipe-tipenya misalkan, misalkan Ega melempar barang dalam keadaan marah. Nah, itu ya, Ega melempar barang dengan keadaan marah. Nah, ini teman-teman ya, ini juga adalah salah satunya. Gitu. Salah satu dari sip. Ini adalah salah satunya dari susunannya. Kayak misalkan ini Ega subjek, melempar predikat, barang objek, dengan keadaan marah. Nah, ini adalah keterangan keterangan apa? Suasana. Gitu ya. Kenapa? Karena dengan keadaan marah itu adalah melengkapi si objeknya gitu ya. Melempar barang dengan keadaan marah. Nah, ini marah ini adalah posisi di sini sebagai keterangan suasana gitu. Kenapa keterangan suasana? Karena penuh ekspresi. Marah kan digambarkan dengan raut muka yang sangat marah. Nah, itu cirinya. Jadi lebih logikanya sih kepada bahwa kalau misalkan untuk yang keterangan suasana itu digambarkan dengan ekspresi. Ega sedang menangis, terseduh-seduh. Nah, menangis itu adalah objeknya, terseduh-seduhnya itu adalah keterangan suasana. Jadi menangis kan kayak gitu. Tapi kalau disebutkan terseduh-seduh jadi lebih miris lagi kan. Nah, itu adalah bentuk yang disebutnya keterangan suasana yang menggambarkan si objek dengan ekspresi gitu, dengan ekspresif. Ega eh, sedang tertawa terbahak-bahak. Nah, Ega sedang tertawa terbahak-bahak. Terbahak-bahak juga posisinya sebagai keterangan suasana gitu. Karena apa? Karena objeknya adalah tertawa. Dengan tertawa aja kita kan sudah tahu bahwa tertawa itu gitu. Tapi kalau terbahak-bahak hahaha itu lebih menggambarkan lagi kan gitu. Jadi kalau keterangan suasana itu lebih menggambarkan si objek, teman-teman. Lebih menggambarkan si objek. Tapi kalau pelengkap dia lebih menggambarkan si predikat gitu. Sepenuh hati itu kan mencintai ya, mencintai sepenuh hati. Nah, ini mah menggambarkan predikat. Berarti itu disebutnya pelengkap. Tapi kalau misalkan marah ini adalah menggambarkan yang si objeknya gitu. Sip, sejauh ini aman Kak Widya, Kak Aldo, Aman, Kak. aman ya. Kita lanjut soal kedua. Coba yang ini kira-kira apa jawabannya? Andi mengerjakan
tugas di rumah temannya. Kalimat di atas berpolakan sama dengan titik-titik. Coba. Aldo, C. C, Kak. Admin C. Widya C. Oke. Susunannya Andi, subjek, mengerjakan itu adalah perilaku ya. Berarti predikat, tugas itu objek, di rumah temannya adalah keterangan tempat. Berarti Anton bermain bola, S, P, O. Tania menulis buku setiap sore, S, P, O, ket, waktu. Sandy mencatat tugas di halaman, S, P, O, ket, tempat, karena di halaman. Enda mencatat tugas, S, P, O. Tardi, S, P, O, dengan rapi. Ini adalah pelengkap ya? Oke, ini adalah pelengkap. Sip, jadi yang paling tepat adalah opsi yang C. Iya, betul teman-teman. Jawabannya adalah opsi yang C. Kita lanjutkan di soal berikutnya nomor 3. Silahkan. Ayamnya Dani bertelur 4 tadi pagi. Kalimat di atas berpolakan sama dengan S, P, O, ket, waktu. Oke, sip. Jawabannya adalah opsi yang C. Oke, betul teman-teman jawabannya yang C. Tuti mengerjakan PR setiap malam. Oke, kuncinya berarti ketika kita dalam mengerjakan kalimat yang berpolakan sama atau kesetaraan kalimat, nanti fokus teman-teman adalah kalau misalkan keterangan ya harus yang spesifik gitu ya. Kalau di soalnya dimintanya keterangan tempat, berarti teman-teman juga harus mencari jawaban di opsi yang memang sama-sama keterangan tempat. Tapi kalau misalkan teman-teman diminta di dalam pernyataan soalnya adalah keterangan suasana, berarti harus mencari opsi juga yang keterangan suasana. Artinya memang sama-sama keterangan semuanya juga antara lapangan, setiap malam, bermain di halaman misalkan, itu semuanya sama-sama keterangan. Tetapi kita pilih yang lebih spesifik yang mana gitu. Kalau misalkan di soalnya keterangan waktu, ya pilih juga yang keterangan waktu. Jangan sampai yang diminta keterangan waktu, tapi di opsi teman-teman malah menjawab yang keterangan tempat. Nah, itu juga kurang tepat ya. Sip, untuk yang soal ini. Kita lanjut di soal berikutnya adalah mengenai silogisme. Silahkan teman-teman cek. Kak Ega tantang nih materi yang tadi malam. Apakah masih ingat? Tidak untuk soal silogisme. Jika Anton gagal menikah, maka ia bersedih. Jika Anton bersedih, maka ia susah untuk move on kembali. Apa jawabannya? Coba Kak Ega tantang. Materi ini sudah tadi malam kita bahas tuntas dari awal hingga akhir. Coba Kak Aldo, Kak Widya, Kak Wahyu. Apa ya? Coba cek-cek. Gitu.
A. Serius nih, serius. Jika Anton gagal menikah, oke, ini adalah P. P balap, maka ia bersedih. Jika Anton bersedih, maka ia susah untuk move on kembali. Berarti ini P, Q, Q, R. P, Q, Q, R. Konklusinya adalah jika P maka R. Coba Aldo, redaksi kalimatnya kayak gimana kalau misalkan jawabannya jika P maka R. Jika Anton gagal menikah, maka ia Jika susah untuk Anton gagal menikah, maka ia susah untuk move on kembali. maka ia susah untuk move on kembali. Ada nggak Aldo di opsi soal? Tidak, Pak. Tidak ada. Berarti kalau tidak ada, cari menggunakan ekuivalen. Ya, ekuivalen dari jika P maka R. Apa ekuivalennya kemarin kita sudah belajar? Negasi P Jawabannya adalah atau oke. Coba Widya susun kalimatnya menjadi kayak gimana? Anton gagal menikah atau susah Anton, untuk kembali. ulangi. Ini negasi P, negasi P. Oh, Anton tidak gagal menikah Anton tidak gagal menikah atau atau Anton atau ia susah ia untuk move on kembali. susah untuk move on kembali. Ada nggak? Tidak. Tidak gagal teh istilah lainnya apa sih? Berhasil ya? Betul nggak? Kan P-nya itu Anton gagal. Berarti kalau kebalikannya dari P, berarti Anton berhasil dong. Ya, gagalnya kita ganti dengan berhasil ya. Ada nggak jawabannya? Iya, Kak. Ada. Yang mana? C. C. Oke, sip. Nah itu. Teman-teman tadi jawabannya apa? A ya. Iya, Kak. Keliru, Kak. Oke, nggak apa-apa. Sip. Oke, aman ya. Silakan lanjut yang berikutnya.
Coba yang ini D katanya. Coba Kak Aldo, tahu D dari mana? Ekuivalen. Ekuivalen, oke. Ekuivalennya ekuivalen yang mana? Negasi negasi P Mm-mm, jika negasi P maka negasi Q. mm-mm. Oke, kita cek dulu ya. Si P, Q, Q, R, sip. Jika P, maka Q, jika Q, maka R. Jawabannya adalah jika P, maka R. Berarti jika Ega pergi ke Bandung, maka ia bisa refreshing. Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada ternyata. Cari ekuivalen. Ekuivalen itu ada dua. Yang pertama dulu cari ekuivalen pertama. Jika P maka R. Ekuivalennya adalah negasi P atau R ya. Berarti negasi P-nya apa? Ega tidak pergi ke Bandung atau ia bisa refreshing. Ada nggak? Masih nggak ada ternyata. Cari ekuivalen yang ketiga. Jika P maka R adalah negasi R maka negasi P. Berarti negasi R-nya adalah jika Ega tidak bisa refreshing, maka Ega tidak pergi ke Bandung. Sip, dan ada ternyata jawabannya. Betul jawaban teman-teman. Opsi D. Sip, oke, sip, oke lah. Sejauh ini silahkan. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Tidak, Kak. Aman ya? Aman, Kak. Oke, sip berarti ya. Kalau kayak gitu mah kita lanjut di soal numerasi. Nomor 6. Sok, dijawab dulu ah. Nomor 6 bisa pasti. Yang ini tuh bau apa? Minyak wangi atau apa? Bau apa? Minyak wangi atau apa sih? Wangi naon? Asa beda. Sengit. Ngomong ke jeng-jeng. Aman, siap. Yang ini udah ketemu, jawabannya apa? Dalam 3 kali ulangan matematika, seorang murid mendapatkan nilai 64, 67, 66. Berapakah nilai yang harus diperoleh murid pada ulangan keempat, katanya. Agar rata-ratanya menjadi 70. Gimana ya? Berarti ingat rumusnya. Ngitung rata-rata gimana rumusnya? Rata-rata itu adalah
jumlah seluruh nilai dibagi dengan banyaknya nilai. Nah, ini teman-teman yang harus dikuasai. Coba Widya, udah nemu jawabannya? Bagi 3. Hasilnya 65. Nggak ada. 65. Oke, Widya 65. Gimana caranya 65? Kan 64 tambah 67 ditambah 66. Dibagi 3. Suaranya jauh. Halo, Kak. Iya, halo. Nah, aman. Nah, kan itu ada 64 ditambah 67 ditambah 66. Terus video bagi 3. Terus? Hasilnya 5. Oke, nah ada yang keliru. Rata-ratanya 70 Wih, sama dengan jumlah seluruh nilainya 64 berarti tambah 67 tambah 66 kan ada satu lagi. Ada satu lagi pada ulangan ke 4. 4. Berarti yang keempatnya udah tahu belum nilainya berapa? Belum. X berarti ditulisnya. Jadi semuanya ada berapa ulangannya? 197. Enggak, ulangannya ada berapa? Ada berapa 4. kali? 4. 4. Sip, coba hitung. Berarti 4 dikali 70 sama dengan 197 ditambah X. 280 sama dengan 197 ditambah X. Jadi X-nya berapa? 83. 83. Oke, ada kan jawabannya? Ada, Kak. Nah, kayak gitu ternyata jawabannya teh. Jadi, teman-teman jangan fokusnya itu kepada 3 kali. Emang 3 kali. Tapi 3 kali itu yang diketahuinya. Tapi kan ada satu lagi yang belum diketahui. Jadi yang belum diketahui itu kita anggapnya X gitu. Karena belum diketahui. Berarti nantinya 64 tambah 67 ditambah 66 ditambah X. Jangan lupa dibagi 4. Karena nilainya ada 4. Sama dengan 70. Nah gitu. Habis itu kali silang. Yang ini jumlahkan semuanya. Yang bawah 4 ini kalikan ke kanan. Ke 70. Gitu deh. Aldo gimana, paham? Teh Putri gimana? Paham, Pak. Paham. Kak Putri gimana? Oke, Teh Putri kayaknya paham ya, cuman masih malu-malu, kayaknya nggak apa-apa. Aman ya, sip. Oke, kita lanjut teman-teman ke soal berikutnya. Yang ini adalah soal mengenai statistik. Berikutnya adalah di nomor 7 mengenai kecepatan, jarak, dan waktu. Disilakan teman-teman dicoba dulu ya, 1 menit dari sekarang. Di mana letak surga itu? Biar ku buka
Maaf Pak, putus-putus jaringannya. Yang mana yang putus-putus, Teh Putri? Jaringan Putri atau jaringan saya? Widya, jaringan saya aman nggak? Aldo, atau keputus-putus? Aman, Kak. Aman. Kami Aman yang ya? aman, Kak. Kenapa? Kenapa, Jaringan Wid? kami. Jaringan kami yang Oh, nggak kuat, Kak. kenapa? Emang di sana lagi hujan? Di Riau hujan? Enggak juga sih, Kak. Oh, sinyalnya sedang tidak baik. Kalau saya berarti aman ini, nggak kenapa-napa. Oke, sip. Kalau gitu mah atuh sok dilanjut. Kira-kira apa ya jawabannya? Seorang pembalap mampu melajukan sepeda motornya hingga dapat menempuh jarak 1,8 km dalam waktu 30 detik. Berapakah kecepatannya dalam hitungan kilometer per jam? Coba sekarang kalau saya tanya, teman-teman ingat nggak segitiga Bermuda yang namanya itu Jokowi? Nih, saya gambar nih. Jarak, kecepatan, waktu. Saya menyimpulkannya biasanya dengan rumus Jokowi, jarak, kecepatan, waktu. Nah, untuk jarak ini ya, jarak itu berarti rumusnya apa? Rumusnya tinggal yang bawah aja dikalikan, kecepatan kalikan dengan waktu. Sip. Kalau jarak berarti satuannya harus apa? Harus kilometer. Lalu waktu. Kalau waktu apa rumusnya? Tinggal yang atas bagi bawah. Yang atas dibagi yang bawah. Berarti jarak dibagi waktu. Waktu ini, jarak dibagi kecepatan ya. Rumusnya kalau waktu adalah jam ya satuannya. Terus ada kecepatan. Kalau kecepatan mah adalah jarak dibagi waktu. Satuannya adalah kilometer per jam. Nah, ini adalah satuan baku. Satuan baku ini adalah satuan yang harus banget dibuat seperti ini. Jadi kalau nanti soalnya berbentuk detik harus diubah ke jam. Kalau berbentuk meter harus diubah menjadi kilometer gitu karena mengharuskan jawabannya baku ya. Coba kalau saya tanya ke Aldo, ini yang dimintanya itu yang ditanyain apa? Jarak, kecepatan, atau waktu? Kecepatannya, Pak. Kecepatan. Oke, rumusnya kecepatan teh apa? Hmm, jarak bagi waktu. Jarak dibagi waktu. Di soal jaraknya berapa? 1,8 kilo. 1,8 kilometer. Satuannya udah kilometer, udah satuan baku ya? Sudah Sudah, oke. Selanjutnya dibagi dengan waktu. Waktunya di sana berapa? 30 detik. 30 detik. Udah satuan baku belum? Belum. Belum. Berarti solusinya harus gimana dong? Harus kita ubah dulu satuan detik ini ke dalam bentuk satuan jam ya. 1 jam berapa menit? 30. 60. 60. 1 menit berapa detik? 60. 60. Jadi kalau 1 jam berapa detik? 360. 3.600. 3.600. Berarti 30 detiknya berapa jam? 30 per 3.600 jam. Coba disederhanakan. Jadi berapa per berapa? 30 per 3.600. Coba berapa per berapa? 1 per 120. 1 per 120 jam. Sip. Berarti 1 per 120 jam. Oke deh. Kalau kita tulis berarti jadi 18 bagi 18.
Mau 18 boleh, 18 per 10 dibagi 1/120. Nggak apa-apa ya ditulis kayak gini ya, karena 1,8 itu kan sama aja dengan 18 per 10 ya. 1/120 kayak gini. Ini kan bagi ya. Coba, silakan teman-teman lanjutkan. Kira-kira berapa jawabannya? So, kerjakan yang ini. Saya rasa teman-teman pasti bisa. Ayo sih. 216 Kak. Berarti jadi 18 per 10 kali 120 per 1 dibalik ya. Kan kali, jadi kali. Terus ada yang bisa dicoret nih. 0, 0. Berarti 18 kali 12 per 1. Berapa? 216 Kilometer per. jam. Oke deh, sip. Jawabannya adalah ini. Nah, kayak gitu ternyata. Jadi, kunci yang paling utama adalah kita harus tahu berarti kita itu lagi mau nyari apa. Kalau kita nyari kecepatan, ya berarti harus tahu apa rumusnya kecepatan. Makanya biar nggak bingung, saran saya teman-teman bikin dulu segitiga bermuda kayak gini. Rumusnya adalah Jokowi, jarak kecepatan waktu gitu ya. Jarak di atas, waktu dan kecepatan di bawah. Kalau mau nyari jarak, yang bawah dikalikan. Kalau mau nyari waktu, berarti atas dibagi bawah. Kalau mau nyari kecepatan, berarti atas dibagi bawah gitu. Kalau satuan jarak harus kilometer, kalau waktu berarti harus jam. Itu tuh memang betul-betul istilahnya simple, tapi ya memang harus difahami betul gitu ya. Kemudian yang namanya soal itu terkadang tidak apa ya, tidak sesuai dengan apa yang kita minta dan apa yang kita harapkan. Kita pengennya soal itu berbentuk satuan jam sama satuan kilometer biar gampang. Tapi kan mungkin aja soalnya didesain agar hot gitu ya, agar menjadi high order thinking skill, agar bisa mengkonversi 30 detik lah, atau mungkin nanti 15 menit harus dibuat ke jam, berarti 15 per 60 adalah 1/4 jam. Atau teman-teman misalkan yang ini bukan kilometer, tapi 18 meter, harus diubah ke kilometer, berarti 18 per 1000, atau dan sebagainya. Nah itu adalah bentuk-bentuk yang sederhana, tapi yang memang perlu kita siapkan gitu ya karena tidak selalu soal itu berbentuk sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi dengan berbagai tipe yang berkemungkinan muncul ya kita harus siap dengan semuanya. Sip, semangat, sepakat dengan yang ini. Sepakat Kak. Selanjutnya yang nomor ini, silakan Kak Ega kasih waktu dulu deh teman-teman selama 2 menit untuk mengerjakan ini ya. Silakan 2 menit.
Aku sangat sabang kuipo kuipo aku capek rinso atau naon sih pas mana pewangi teh mana di luhur seni ternyata begitu itu liar udah ketemu jawabannya belum coba silahkan dicoba dulu pelan-pelan aja Pak Bambang berkendara dengan menggunakan motor dari tempat tinggal hingga ke rumah mertuanya di kota lain. Ia berangkat pada pukul 8.30 pagi dan tiba pada pukul 14.45 siang menjelang sore. Selama perjalanan, ia melajukan sepeda motornya dengan kecepatan rata-ratanya itu adalah 55 km per jam. Sedangkan dalam perjalanannya pula, ia harus berhenti 2 kali, yaitu untuk menambal ban sepeda motor yang bocor selama 30 menit. Dan kemudian makan siang selama 45 menit. Berapakah jarak antara rumah Pak Bambang dan rumah mertuanya? Oke. Panjang banget ya teman-teman soalnya. Coba kalau saya tanya teman-teman ya, waktu berangkatnya pada pukul berapa? Aldo B. Oke. Berangkatnya pada pukul berapa teman-teman? Pukul berapa? 8.30. Sip. Tiba pada pukul berapa? 14.45. Oke, coba berapa sih selisih waktunya? Dari berangkat ke tiba, berapa perbedaan waktunya? 7 jam 15 menit. Cek lagi, cek lagi. Berapa jam? 6 jam? 6 jam 15 menit. Ya. Oke, betul. Sip, ini adalah waktu dia pergi sampai tiba. Waktu dia berangkat sampai tiba. Coba 2 kali berhenti. Berapa lama katanya 2 kali berhentinya? 30 menit. Sama? 45 menit. Kalau dijumlahkan berapa? 75 menit. Kalau diubah ke dalam jam, berapa jam lebih berapa menit? Salah. 1 jam 15. 1 jam 15 menit. Sip. Ya. Nah, sekarang kalau misal ini kan istilahnya 6 jam 15 menit udah termasuk dengan berhenti ya. Coba sekarang Aldo, kalau dia nggak mau berhenti, dia waktunya di perjalanannya selama berapa lama? Waktu apabila tidak berhenti. Coba 6.15 itu udah waktu termasuk berhentinya. Nah, berhentinya itu 1 jam 15. Berarti kalau dia nggak dihitung waktu berhentinya, jadi berapa lama di jalannya? 5 jam, Pak. 5 jam. Oke, betul. 6 jam 15 menit dikurangi 1 jam 15 menit. Oke, berarti waktu tanpa berhentinya adalah 5 jam. Nah, ini adalah waktu. Yang dicari di rumahnya adalah yang cari di rumahnya. Yang dicari di soal adalah apa? Jarak. Jarak, betul. Berarti rumus jaraknya tadi apa? Kecepatan kali waktu.
Oke, jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatannya berapa? Kecepatannya berapa di soal? 55 kilometer, Kak. Betul. 55 kilometer per jam. Berarti setiap jam dia menempuh 55 kilometer. Sedangkan waktunya berapa jam? Yang sudah kita cari tadi. Yang mana, Kak? 1 jam atau 6 jam? 1 jam. Waktunya yang barusan kita cari sampai panjang itu yang mana hasil akhirnya? 5 jam. 5 jam. 5 jam. Oke, silahkan tinggal hitung. Rp275. Oke, 275 kilometer. Oke, sip. Nah ini jawabannya berarti. 275 kilometer. Berarti kesimpulannya adalah ingat, yang pertama adalah waktu. Waktu di sini adalah combine gitu ya, kombinasi. Kita tidak tersurat langsung dimunculkan waktunya 14.45, tidak. Tetapi di sini disebutkan bahwa waktu berangkatnya 8.30, waktu tibanya 14.45. Berarti langkah berikutnya adalah kita harus mencari selisih dari berangkat ke tiba. Ternyata selisihnya adalah 6 jam 15 menit. Nah, waktu ini sudah termasuk dengan dia berhenti karena bannya bocor gitu ya. 30 menit dan 45 menit yang tadi kita jumlahkan itu hasilnya 1 jam 15. Nah, yang ditanyain itu adalah berapakah waktu kalau dia nggak berhenti. Berarti tinggal waktu keseluruhan dibagi dengan waktu perberhentian gitu kan. Jadi berapa? Jadi 5 jam ternyata. Ayo ke rumah Lidino Anyar. 5 jam ya, berarti tinggal 55 dikali 5 sama dengan 275. Oke, sejauh ini silahkan sok. Sip, betul. Oke, gimana Kak Aldo, Kak Widya, Kak Putri, paham nggak untuk nomor 8 ini? Paham, Kak. Paham, Pak. Paham, oke. Serius nih? Serius banget. Serius, oke. Harus paham ya, kalau misalkan nggak paham nanti ditonton ulang rekamannya. Soal berikutnya nomor 9. Penduduk dusun A berjumlah 50.000 orang. Setiap tahun penduduk itu bertambah 3.000 orang. Kemudian dusun B berjumlah 160.500 orang dan setiap tahunnya berkurang 3.500 orang. Berapa tahun lagi jika kedua dusun itu mempunyai penduduk yang sama? Berarti kita asumsikan bahwa penduduk A disama dengan penduduk B ya. Penduduk A, coba Aldo, awalnya berapa penduduknya? 50.000, Pak. 50.000, oke. Bertambahnya berapa untuk tahun A? 3.000. Oke, berarti tambah 3.000 P. Kenapa 3.000 P? Karena bertambah 3.000 setiap berapa tahunnya gitu ya, setiap tahun. Tapi kan setiap tahunnya kita nggak tahu berapa tahun-tahunnya, makanya si tahun itu kita misalkan dengan P. Dan yang B, Widya, coba yang B awalnya berapa penduduknya? 160.500. Oke, kalau B bertambah atau berkurang penduduknya? Berkurang, Kak. Berkurang berapa? 3.500 orang. 3.500 P berarti ya? Iya. Nah, yang diminta di sini adalah berapa tahun lagi. Berarti kita tuh lagi nyari apa nanti di sini? Kita tuh nyari apa di sini? Penduduk yang sama. Apa, Kak? Kita nyari apa di sini? P. P, betul. Silahkan cari P-nya. Tinggal pindah ruaskan ya, pindah-pindahkan, gabungkan P, gabungkan angkanya, cari P-nya. Ifah.
Tengok. Coba tulis dulu di kolom komentar biar nggak lupa. Oke, berarti 3.000 P. Yang di kanan berarti pindahkan ke kiri, tambah 3.500 P sama dengan 160.500 dikurang 50.000. Berarti 6.500 P sama dengan 110.500. Coret nolnya 2, 2. Berarti P sama dengan 115 per 65 gitu ya. P-nya adalah 17. Oke, betul teman-teman, jawabannya 17 tahun. Pak Ega, kenapa kok ini harus dibuat kayak gini? Karena di sininya sudah disebutkan. Berapa tahun lagi kedua dusun itu mempunyai jumlah penduduk yang sama. Ingat, kedua dusun mempunyai penduduk yang sama. Berarti dusun A dibuat sama dengan dusun B. Dusun A awalnya 50.000, karena setiap tahun bertambah, ya berarti ditambah 3.000. P-nya dari mana? Anggaplah P itu tahunnya, tambah 3.000 dalam sekian tahun. Nah, sekian tahunnya itu P gitu ya. Kemudian yang B-nya pun sama, awalnya 160.500 dikurangi 3.500 P. P-nya dari mana? P itu dari tahunnya. Oke, sip. Pak. Oke, aman ya. Kita lanjut di soal berikutnya nomor 10. Nah, ini mah teman-teman pasti paham. Silahkan dijawab. 1 menit dari sekarang. Gara-gara sebotol minuman, dia jalan sempoyongan.
It's time. It's time. Apa jawabannya teman-teman? Seekor monyet mula-mula berada di ketinggian tertentu. Kemudian ia turun. Biasanya kalau turun itu tanda bilangannya itu bernilai apa? Kurang. Oke, kurang atau boleh negatif. Negatif 4 meter. Kemudian naik 3 meter. Berarti tambah berapa? 3, Pak. Oke, selanjutnya turun 6 meter. Jadi Kurang 6. terus naik 2 meter. Tambah 6. Tambah 2. Naik 9 meter. Tambah 9. Turun 2 meter. Kurang 2, Pak. Silakan hitung. Min 1 dikurang 6 tambah 2 tambah 9 kurang 2. Ini dengan ini. Min 7 tambah 2 tambah 9 dikurang 2. Ini dengan ini. Min 5 tambah 9 kurang 2. Dengan ini 4. 4 dikurang 2. Jadi 2. 2 itu tandanya apa? Positif kan? Kalau positif gimana dong? Positif mah Naik, berarti Pak. 2 meter di atas posisi semula. Sip. Naik boleh kalau ada di opsi. Kalau di opsinya di atas sama di bawah, berarti kalau positif mah di atas ya. Oke deh. Sip. Widya, sekarang gimana? Jadi paham? Belum, Kak. Kenapa? Jadi ini mah sebetulnya tinggal positif negatif aja. Kita mengurutkan. Itu, Kak, yang kayak 2 Jadi meter yang di atas posisi semula maksudnya gimana, Kak? karena posisinya positif, berarti di atas posisi semula. Kalau jawabannya negatif 2, berarti jawabannya 2 meter di bawah posisi semula gitu. Jadi posisi semula tahu dari mana? Karena posisi semula mah ada di opsi ini. Jadi nggak usah diurusin dari mana posisi semula, nggak usah dipikirin itu mah karena di opsinya kayak gini semuanya. Iya. Tuh. Jadi fokus kita adalah ke jawaban positif negatifnya. Kalau jawabannya 2 positif, berarti ambil 2 meter di atas. Kalau jawabannya negatif 2, berarti ambilnya 2 meter di bawah. Gitu doang. Oke, Kak. Oke, sip. Sudah. Silakan open kamera. Silakan di-on-kan kameranya. Oke, ini Mas Aldo ada di rumah, lagi di rumah. Iya, Pak. Oke, sip. Oke deh, kita review dulu sebentar ya, teman-teman. Jadi, berarti ya kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah yang pertama, kita membahas mengenai beberapa teori di saat hari ini kita membahas mengenai lebih dari satu gitu ya. Di antaranya tadi kita membahas mengenai analogi kata atau dalam bentuk kesetaraan kalimat. Itu telah kita bahas dimulai dari tadi SPOK, SPOPEL gitu ya. Apa perbedaan antara keterangan dan juga pelengkap. Nah, sekali lagi, kalau dia disebutnya sebagai keterangan, berarti keterangan itu adalah sebuah ungkapan. Bisa keterangan tempat, keterangan waktu, atau keterangan suasana. Menangis, terseduh-seduh. Berarti yang terseduh-seduh itu apa? Menangisnya kan? Berarti menangisnya objek, terseduh-seduhnya adalah keterangan suasana. Karena
Kenapa keterangan suasana bukan pelengkap si terseduh-seduhnya? Karena si terseduh-seduh itu melengkapi si objeknya gitu. Ega menangis terbahak-bahak. Berarti yang terbahak-bahak itu kan keterangan suasana ya. Jadi menggambarkan ekspresi bahwa tertawa kita itu sangatlah terbuka lebar ketawanya tuh, saking lebarnya terbahak-bahak. Nah, itu adalah keterangan suasana. Jadi bisa digambarkan dalam bentuk raut ekspresi wajah. Nah, pokoknya yang suasana-suasana itu yang bisa dirautkan dengan bentuk wajah. Kalau pelengkap yang kayak gimana? Ega memasak sayur dengan asin. Nah, Ega memasak sayur dengan asin. Eganya adalah subjek, memasak itu adalah perilaku yang dilakukan oleh Ega, berarti predikat. Sayurnya adalah objeknya, karena dia itu sedang memasak sayur. Nah, dengan asin itu awas. Dengan asin itu adalah pelengkap, bukan keterangan tempat. Bukan keterangan suasana, ya. Jadi dengan asin itu adalah pelengkap. Kenapa? Karena melengkapi dari memasak itu kan, melengkapi dari memasak itu. Bukan kalau misalkan dengan asin kan nggak bisa digambarkan dengan ekspresif gitu ya. Jadi sekali lagi itu. Aldo bentar belum difoto. Nah, selanjutnya adalah untuk yang bentuk numerik. Saya pantau tadi teman-teman numeriknya masih kurang cepat ya. Kalau masalah bisa, saya yakin teman-teman bisa. Cuman masalah cepat atau kurangnya, kalau dilihat dari soal yang barusan, teman-teman saya rasa masih kurang cepat. Coba saya interview dulu ke Widya dan Aldo. Widya sama Aldo, ini materi barusan yang hitung-hitungan ini, teman-teman udah pernah dibahas belum sih sebetulnya di bimbel teman-teman atau gimana? Kalau yang terakhir kali tadi nih Kak, Widya belum pernah jumpa soalnya. Cuman yang sebelumnya Jokowi yang lainnya udah. Udah. Tapi bisa tadi atau malah jadi nggak bisa? Bisa Kak, tapi lama kali kayak menghasilkan jawabannya. Tapi itu memang jawabannya, tapi lama. Oke. Berarti sebelumnya udah pernah dibahas? Udah. Sama siapa? Sama Miss Lina? Iya. Oke. Berarti ini bukan materi yang baru kan? Ini materi yang sudah pernah teman-teman kuasai, cuman mungkin karena jarang atau kurangnya latihan mengerjakan soal ini, sehingga soal ini dirasa belum terbiasa untuk dikerjakan, sehingga lama mungkin ya. Tapi kalau masalah bisa sih teman-teman bisa, cuman nggak cepet gitu. Aldo gimana Aldo? Pernah, Pak. Cuman amnesia dikit aja tadi, Pak. Ingatkan dikit aja. Oke. Berarti kuncinya adalah perbanyak latihan soal ya, karena memang kalau matematika khususnya numerik, kalau nggak dilatih ya kita nggak bisa mengaplikasikan dalam bentuk soal gitu ya. Kalau kita cuma paham doang, tapi nggak dilatihkan ke dalam bentuk soal, ya bagaimana kita menguji pemahaman kita gitu. Nah, kuncinya adalah itu. Ingat, di soal SKD nanti bisa doang itu nggak cukup, tapi harus bisa dan menjawab dengan waktu yang cepat. Jadi jawaban kita dituntut harus bisa tepat dan cepat gitu. Kalau tepat doang tapi cepatnya enggak, ya salah juga ya, nanti tersalip oleh orang lain. Kalau cepat doang tapi tepatnya enggak juga ya salah, tersalip oleh orang lain. Memang kita harus dituntut untuk sempurna, ya tepat ya cepat juga gitu. Oke deh, itulah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Teman-teman sebelum ditutup saya mau foto dulu. Silakan teman-teman boleh disiapkan. Kak admin, ayo difoto dulu. Siap ya? 1, 2, 3. Widya, kenapa tiap foto selalu nutupin muka? 1, 2, 3. Oke deh. Cukup ya teman-teman untuk hari ini. Kita lanjut lagi nanti malam. Nanti malam akan dilanjut pada pukul 7 malam ya, setelah sholat Isya. Teman-teman harus makin banyak yang hadirnya. Nanti malam kita bahas lebih lanjut terkait verbal dan numeriknya, biar lebih gacor lagi ya. Saya tantang nanti malam, ditunggu ya. Jangan kemana-mana, stay tune jam 7 malam.
Oke, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak.